Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadel. Dulurku yang berbahagia, di awal tahun 2025 ini masih penuh motivasi kan kalian kan? Ya tunggu aja, ntar 2 minggu lagi juga udah hilang itu motivasinya. Jangan dong, jangan lur, harus tetap termotivasi, terus belajar dan berusaha. Niscaya hal-hal baik akan datang ke kalian di tahun ini, amin ya robbal alamin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Ucapanmu seperti balon warna-warni, indah sih, tapi isinya angin. Anjing. Kali ini kita akan mengidul film yang cakep asli lur, bergenre action sci-fi adventure. Film ini berjudul The League of Extraordinary Gentlemen tahun 2003. Dibuat berdasarkan komik volume pertama dengan judul yang sama, karya Alan Moore dan Kevin O'Neill. Film ini mengisahkan tentang 7 orang berkemampuan super yang dikumpulkan oleh Panglima Inggris untuk menghentikan seorang penjahat bertopeng yang berusaha memicu terjadinya perang dunia di Eropa. Petualangan mereka dimulai dari merekrut anggota sampai menjalankan misi utama menggagalkan pengeboman di kota. Tapi ternyata ada seorang pengkhianat di antara mereka. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Helmi alia Kawaya. Cak, apa bener kalau cowok dicolok matanya dia bakalan ngejar? Lah, jangankan dicolok, gitu aja siapapun juga ngejar lur. Monggo skecaken. Di tahun 1899, ketegangan yang terjadi antara negara-negara di Eropa masih terus berlanjut. Selama ratusan tahun lamanya mereka masih menggunakan senjata yang sama, seperti senapan, pasukan berkuda, sampai meriam artileri. Akan tetapi sebentar lagi era tersebut akan segera berakhir. Lalu pada suatu malam di 1899, tepatnya di kota London, kerajaan Inggris, para satpam kota yang bertugas dikejutkan dengan seonggok tank yang menjebol gerbang Moorgate, lalu membobol pintu brankas London. Setelah itu keluarlah pemimpin dari aksi tersebut, yaitu seorang panglima perang bernama Phantom dengan tongkat tengkoraknya dan cincin berlambang Freemason. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh semua satpam di sana dan menyisakan 1 orang untuk menyebarkan kabar tentang insiden tersebut. Selain merampas banyak harta berharga di brankas, Phantom juga mengambil blueprint tentang desain fondasi kota Venesia buatan Leonardo da Vinci. Lalu beberapa pasukannya Phantom menghancurkan pabrik balon Zeppelin di kota Berlin, Jerman, juga menculik banyak ilmuwan di sana. Insiden itu membuat hubungan antara Inggris dan Jerman semakin memanas lur, karena di Inggris tentara Phantom berkostum tentara Jerman, begitupun sebaliknya saat di Jerman tentara Phantom berkostum tentara Inggris. Dan inilah regu orang-orang yang luar biasa. Sebelum perang terjadi, Inggris mengirim seorang delegasi bernama Sanderson Reed ke negara Kenya, tepatnya di bulan Juni tahun 1899. Dia menemui Alan, orang yang sering berpetualang mencari harta karun mirip Indiana Jones lah, dan Sanderson memohon agar Alan mengumpulkan timnya untuk melawan suatu ancaman yang akan menyerang kerajaan Inggris. Selain itu, konflik di Eropa juga akan berujung pada perang dunia. Namun Alan menolak karena dia sudah terlalu banyak kehilangan sahabat dan teman seperjuangannya di setiap petualangannya. Tapi tiba-tiba datang sekelompok orang bersenapan mesin yang mencari Alan. Tapi mereka salah orang dan langsung main tembak. Tanpa banyak omong, Alan pun mengeluarkan becengnya dan melawan mereka semua. Jangan salah lur, mbah-mbah gini tapi skill tembak dan bela dirinya sangat tidak kaleng-kaleng. Sumpah keren banget ya kan lur. Alan bisa membunuh mereka semua, bahkan menembak kaki satu kroco yang berhasil kabur dengan senapan riflenya. Alan berniat untuk menginterogasi kroco tersebut, namun dia langsung bundir dengan minum pil racun. Di lain sisi kita diperlihatkan sebuah tas berisi bom yang sebelumnya dibawa oleh orang-orang tersebut. Dan tiba-tiba
Very well, Reed. I'm in. Excellent. Melihat kekacauan itu, Alan pun akhirnya setuju untuk membantu Inggris. Namun dia sempat memperhatikan kuburan di dekat sana yang salah satu batu nisannya tertulis nama Quatermain. Singkat cerita, Alan pun akhirnya tiba di London sebulan kemudian, dan di sana Reed mengajaknya bertemu seseorang bernama M di suatu ruangan dengan pintu bersimbol Freemason. M pun menjelaskan bahwa Alan akan bergabung ke generasi terbaru dari sebuah tim bernama Avengers, bukan dong, bernama Regu Orang-Orang Luar Biasa, demi menggagalkan terjadinya perang besar di Eropa yang dapat mengarah pada perang dunia karena ulah adu domba seorang panglima perang, yaitu Phantom. Menurut M, Phantom melakukan itu semua hanya demi meraup keuntungan semata dari bisnis persenjataan canggihnya. Karena jika perang dimulai, maka negara-negara di Eropa akan segera membeli senjata terkuat dari Phantom. Itu pun Phantom membuat senjata-senjatanya dari para ilmuwan yang dia culik, lur. Selain Alan, 3 orang lainnya telah bergabung ke dalam tim. Mereka adalah Sultan India sekaligus mantan bajak laut, yaitu Kapten Nemo, ahli kimia bernama Wilhelmina Harker, juga Rodney Skinner, seorang maling yang tubuhnya tidak terlihat karena meminum suatu ramuan. Namun masih ada 2 slot kosong untuk diisi orang luar biasa lainnya. Setelah itu M mengatakan satu-satunya kesempatan terakhir untuk mencegah perang adalah melindungi konferensi rahasia antara pemimpin Eropa di Venesia yang kemungkinan akan diserang oleh Phantom. Akan tetapi acara tersebut akan dimulai 4 hari lagi, dan karena di tahun 1899 pesawat komersial belum ada, lur, Kapten Nemo pun mengatakan, santai aja bro, nanti kita naik kapal canggih punyaku yang super cepat, katanya, lur. Namun sebelum itu mereka akan merekrut 2 anggota sisanya naik mobil putih milik Nemo. Ketika Alan, Nemo, Rodney, dan Mina berangkat, sempat ada seorang pria, sebut saja Pak Ijo, yang memperhatikan mereka. I must say the delight is mine of the League League of what? to meet secretly in Venice. We need a team to get to Venice and Rodney Skinner. It's bloody hard to turn back. It could be a mild understatement. gentleman Mrs. Wilhelmina Harker. Mereka pun sampai di kediaman Tuan Dorian Gray, anggota selanjutnya yang akan direkrut, yaitu seorang pria yang tetap terlihat muda dan seiring umurnya bertambah, yang menua hanyalah potret lukisan dirinya sendiri, lur, dan dia juga merupakan mantan kekasih Mina. Akan tetapi ketika mereka sedang ngobrol ngalor ngidul, ternyata diam-diam Phantom beserta pasukannya sudah menyusup dan mengepung Alan and the gang, lalu memaksa mereka bergabung membunuh para ilmuwan di Venesia. Jelas Alan dan kawan-kawan pun menolak, namun ketika Phantom akan menyerang Alan, di lantai 2 Pak Ijo sudah menyiapkan rifle-nya dan langsung menembak kroco-kroco Phantom. Of course, I cannot time in with join me. Run, James! Iya, Dorian Gray tidak bisa mati dan hidup abadi karena telah membuat kesepakatan dengan iblis, lur. Namun sayangnya Phantom berhasil kabur dan Alan sempat berduel dengan anak buah Phantom, yaitu Dante, yang memanggil Phantom dengan nama James. Selain itu ternyata Pak Ijo adalah agen rahasia Amerika bernama Tom Sawyer dan dia izin untuk ikut bergabung. Lalu tiba-tiba Mina pun diserang oleh Kroco yang masih hidup dan ternyata Special Agent Sawyer of the American Secret Service taken till it crosses the... Winchester. That's right. You're in. Ternyata Mina adalah seorang vampir karena dulu bersama almarhum suaminya serta Profesor Van Helsing, Mina melawan Count Dracula dari Transilvania dan mendapatkan kekuatan itu karena digigit oleh Dracula. Setelah itu mereka pun berjalan ke dermaga kecil di belakang rumah dan muncullah kapal milik Nemo yang berukuran super duper mega raksasa ini, lur, yang juga bisa menjadi kapal selam, yaitu Nautilus. Lalu anggota selanjutnya yang akan direkrut adalah Dr. Jekyll dengan alter egonya yang seperti Hulk, yaitu Mr. Hyde. Sekarang dia sedang memberontak di kota Paris dan sebelumnya telah membuat kekacauan di kerajaan Inggris. Lalu sesampainya di Perancis, Alan pun dibantu oleh Tom untuk menangkapnya. Dan Together with a professor named Dracula, he was Transylvania. Sword of the ocean. Paris. Missed! I'm not trying to hit.
Hyde pun berhasil diseret ke kapal dan dirantai, namun dia masih berontak dan menyerang para penjaga. Ketika melihat kejadian itu, Rodney sempat kepleset dan saat menolongnya, Dorian tidak sengaja menyayat jari Rodney. Lalu Alan pun membuat perjanjian, jika rela mengabdi kepada kerajaan Inggris, maka sang ratu akan mempersilahkan Hyde kembali ke kampung halamannya, yaitu di kota London. Mendengar itu, Hyde pun setuju dan langsung balik ke wujud Jekyll. Proses perubahannya ngeri banget lur, nggak segampang Hulk lah pokoknya. Stay back. Majesty's government willing to offer for your services. Dr. Jekyll, at your service. Dengan ini seluruh anggota regu orang luar biasa telah lengkap, mulai dari seorang petualang, penjelajah lautan, manusia tembus pandang, vampir ahli kimia, manusia abadi, agen rahasia, dan seorang monster, ya kan? Setelah kapal selesai mengisi energi dari sinar matahari, mereka semua pun langsung OTW ke Venesia dengan Nautilus yang bergerak sangat cepat membelah air di kedalaman lautan menggunakan haluan kapalnya yang runcing bak pedang. The solar panels are fully charged. We'll be diving in a moment. Melihat berkas salinan dari blueprint fondasi kota Venesia milik Nemo, Alan dan Tom pun menyimpulkan Phantom berniat menenggelamkan Venesia dengan meledakkan bom yang akan mereka tempel di seluruh kota, dan pastinya insiden tersebut akan berujung pada pecahnya perang di Eropa. Namun di tengah perjalanan saat kapal kembali ke permukaan, Nemo menemukan seonggok kumpulan bubuk kimia di anjungan kapal dan sempat ada buku yang jatuh sendiri. Bisa jadi ya lur ya, itu si Rodney karena dia tidak terlihat ya kan. Lalu setelah diteliti oleh Mina, bubuk tersebut adalah magnesium fosfor yang biasa dipakai oleh fotografer di tahun segitu untuk memunculkan flash di kamera. Itu artinya mungkin saja ada seseorang yang ingin mencuri rahasia pembuatan kapal Nautilus. Lalu Dorian pun memberi hammer ke Mina yang tidak sengaja memecahkan botolnya, dan karena terbawa suasana mereka pun berhasil loleh. Di lain sisi, Jekyll pun baru sadar salah satu obat formula miliknya menghilang dan dia menduga Rodney lah yang mengambilnya. Magnesium phosphor create a flash. Is vessel secret? He could set a bomb that would Spark off this world war. The vials is missing. God, he's taken a vial of my... I've seen the way the sneaky blackout operates. Sesampainya di Venesia, mereka semua pun langsung OTW mencari bom di kota itu, dan Nemo mengutus tim penyelamnya. Sayangnya mereka terlambat lur, karena kumpulan bom di dalam laut telah meledak dan ngerinya berada tepat di bawah lokasi acara festival di pusat kota. Gedung-gedung pun runtuh bagai kartu domino, dan menurut Alan, satu-satunya cara menghentikan runtuhan adalah dengan menghancurkan salah satu gedung agar rantai runtuhannya terputus. Nemo pun sanggup menembakkan roket dari kapalnya, namun dia butuh titik targetnya. Setelah itu Tom pun datang dengan mobil putih dan Nemo akan menembak sesuai koordinat dari mobil tersebut. Sedangkan Alan, Mina, dan Dorian ikut mencari lokasi gedung. Jekyll sempat diajak, tapi dia tidak ingin wujud Hyde-nya sampai menguasai dirinya lagi. Buildings are falling like dominoes! I'll need cord. The car will be your... You see the flare, right? Di perjalanan ke pusat kota, mereka pun dihadang oleh banyak tentara Phantom dan Dorian yakin Rodney lah yang membocorkan kedatangan mereka ke pihak musuh. Lalu Dorian pun turun untuk membunuh para kroco, sementara Mina berubah menjadi vampir untuk membunuh pasukan di atas gedung, juga melindungi mobil putih dengan kawanan kalongnya. Setelah itu Alan yang melihat Phantom segera turun dari mobil untuk mengejarnya, sementara Tom terus mengegas mobilnya menuju ke titik lokasi gedung yang harus dijatuhkan roket. Lalu yang terjadi, I'm off. You're the target. Be ready to launch. Launch. meskipun bom telah meledak, alhamdulillahnya strategi Alan dan teman-temannya berhasil mencegah Venesia tenggelam. Setelah itu Alan terus mengejar Phantom ke pemakaman, dan Phantom berusaha mengintimidasi dengan mengatakan jika Alan berlagak sok pemberani karena hanya ingin move on dari kematian anaknya saat ikut menjalankan misi bersama Alan. Sementara Dorian masuk ke dalam kapal, lalu sesuatu yang mengejutkan pun terjadi, karena ternyata Bastard Skinner. You see yourself, you're weak. Run from the memory.
Ironisnya Phantom adalah M, sedangkan anak buah Nemo yang tadi ditembak mengatakan jika Dorian lah pengkhianatnya. Setelah itu Dorian pun kabur dengan kapal penjelajah. Nemo berniat mengejarnya, namun di dalam Nautilus mereka mendengar suara ngiyung-ngiyung yang berasal dari rekaman piringan hitam. Melalui rekaman itu Dorian pun menjelaskan jika dia bekerja sama dengan M karena dijanjikan sesuatu yang sangat berharga baginya. Karena M ingin menciptakan senjata pemungkas yang tak terkalahkan, Dorian juga telah mengambil semua bagian sampel dari regu luar biasa seperti sayatan kulit Rodney, darah Mina, ilmu pengetahuan Nemo dengan memfoto cara pembuatan kapal Nautilus, juga obat formula milik Jekyll. Sedangkan Alan dibutuhkan karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menangkap Jekyll si monster. M mengatakan jika semua ini sudah dia rencanakan sejak awal, mulai dari perekrutan Alan di Kenya, konferensi Venesia yang hanyalah hoax, dan misi barusan memang disengaja oleh M agar dimenangkan oleh Alan and the gang. Lalu M pun memberitai jika bunyi dari piringan hitam itu adalah pemicu untuk meledakkan 3 bom besar yang sudah dipasang oleh Dorian di kapal Nautilus, lur. Dan yang terjadi, Sanderson read The secret conference, a myth. Jekyll's potion. And Mina's blood. Nemo's science. Magnesium phosphorus. Skinner's skin sample. The surface! The controls are not responding! Sontak lambung kapal pun bolong dan ruang mesin hampir dipenuhi oleh air. Ngerinya kapal sedang dalam keadaan menyelam dan Nemo mengatakan jika mereka harus menutup ruang mesin agar kapal kembali ke permukaan. Namun sosok Hyde mengatakan ke Jekyll bahwa cara itu masih belum cukup menyelamatkan mereka. Jekyll pun akhirnya masuk ke ruang mesin, meminum obat formulanya untuk menjadi Hyde, lalu membuka katup di ruang mesin untuk mengeluarkan semua air di dalam sana. We can do it, Hank. What are you talking about? Together. Kapal Nautilus pun akhirnya berhasil kembali ke permukaan. Setelah itu mereka pun mendapat pesan Morse dari Rodney yang mengatakan jika dia sedang menyusup di kapal Dorian dan M yang menuju ke markas di arah timur laut. Menurut Rodney, kapal itu melewati Selat Tartari di utara Jepang lalu memasuki Sungai Amur yang menuju Danau Beku di Mongolia. Sebelum berangkat ke sana, mereka semua pun bahu-membahu memperbaiki kapal sekaligus merawat awak kapal yang terluka. Begitu selesai, Nautilus pun langsung tancap gas menuju lokasi tersebut yang ternyata merupakan perkampungan terbengkalai. Straits of Tartar, the Amur River, to outsiders. All ahead, pull! Peasant settlements, they're all deserted. Setelah menyusuri hamparan salju yang begitu luas, mereka pun menemukan sebuah kastil besar milik M di kaki gunung. Sebelum masuk, mereka pun bertemu dengan Rodney terlebih dahulu, dan dia menjelaskan jika di kastil itu terdapat tungku pembakaran untuk membuat senjata. Lalu para ilmuwan yang telah ditangkap oleh M dipaksa untuk membuat tiruan kapal Nautilus milik Nemo yang mereka namakan Nautiloid dan sudah rampung 8 biji, lur. Sadisnya ilmuwan-ilmuwan itu dipaksa bekerja siang malam atau keluarga mereka akan dibunuh. Bukan hanya itu, dari sampel-sampel timnya Alan yang diambil Dorian, para pengikut M sedang memproduksi massal versi KW-nya dari mereka, mulai dari prajurit tembus pandang, pasukan Hyde, sampai vampir pembunuh. Semua itu akan dijual oleh M ke negara-negara di Eropa sebagai persiapan perang. Mereka pun mulai mengatur rencana. Alan dan Tom akan menangkap M hidup-hidup untuk membongkar kejahatannya. Mina memburu Dorian, Nemo dan Jekyll akan membebaskan para tawanan, sedangkan Rodney menyusup ke dalam pabrik dan memasang bom waktu di tungku pembakaran. This is produce iron from... He's for Europe today, ego nation. Do you think any of us feel differently? Aid will free the prisoners. Doyer and I will deal with them. We must take M alive. Not grey. He pipes lace the building. Would make quite a bang. And I am least. Do you mind? Night night.
Sementara itu di kastil, M mengatakan jika lukisan Dorian Gray yang merupakan sumber kekuatan Dorian sudah disiapkan di kamarnya. M pun mengajaknya untuk bekerja sama lagi. Akan tetapi Dorian menolak karena menurutnya segala yang ada di dunia, kuat maupun lemah, pasti akan hancur kecuali Dorian sendiri yang hidup kekal. Akan tetapi M menggertak jika lukisan Dorian sudah terlihat sangat jelek, tua dan compang-camping, yang mana artinya jika kekuatannya hilang, sosok Dorian akan berubah menjadi seperti di lukisan itu. Di lain sisi, Alan and the Gang berhasil masuk ke dalam kastil bersama pasukan Nemo. Lalu mereka pun berpencar sesuai tugas masing-masing. Release them quietly. Back to the ship. Lead, now follow. The scientists. They're for Nemo. Get through there! Indians! I think it's Captain Nemo and his men. Others are escaping. Bom berhasil dipasang oleh Rodney. Para tawanan mulai dibebaskan. Alan dan Tom juga hampir masuk ke ruang M. Akan tetapi ada satu satpam musuh yang berhasil lolos dan melapor ke M jika prajurit Nemo sudah menyusup. Situasi pun menjadi kacau lur, karena misi ini seharusnya berjalan senyap. M pun mengutus bawahannya yaitu Dante beserta pasukannya, dan untungnya Hyde bisa berguna sebagai tank untuk menahan serangan mereka. Sedangkan Nemo dan prajuritnya lanjut mengevakuasi para ilmuwan. Sementara itu Alan dan Tom akhirnya berhasil menodong M yang nama aslinya ternyata James Moriarty, yaitu penjahat bebuyutan dari Sherlock Holmes yang telah lama dikatakan tewas. Namun karena ada satu prajurit musuh yang menyerang, James pun berhasil kabur. Get the scientist! Is that all you've got? Do not move, M. James Moriarty. Watch out! Di kamarnya Dorian sudah ditunggu oleh Mina dan duel pun terjadi. Ternyata Mina juga memiliki skill pemulihan dengan cepat dan luka mereka langsung menghilang tanpa bekas lur. Dorian pun berhasil menusuk perut Mina yang seolah-olah sudah tewas. Dan ketika Dorian lengah, wanita vampir ini pun langsung menusuknya ke tembok, lalu memperlihatkan lukisan Dorian Gray tepat di hadapannya. Dan You're alive. I can't die. Same could be said of you. We'll be at this all day. You broke my heart once. sementara itu Alan dan Tom sedang mengejar James yang kabur membawa koper berisi sampel-sampel regu luar biasa dan nantinya bisa dikembangkan lagi untuk dijual sebagai senjata militer. Dilalahnya Tom tiba-tiba diserang oleh seorang prajurit James yang meminum ramuan tembus pandang, sebut saja Tukiman, dan untungnya Tom bisa melawannya. Namun tak lama kemudian muncullah robot besi bersenjata flamethrower, Mamam ya kan? Rodney sempat datang membantu, namun sayangnya dia terkena luka bakar cukup parah dan sekarang Tom ditodong pisau oleh Tukiman. Di lain sisi ketika sedang melindungi proses evakuasi ilmuwan, Hyde harus berhadapan dengan Dante yang meminum formula kekuatan miliknya segini banyaknya lur. Sementara itu Alan berhasil menemukan James, namun karena senapannya dihancurkan, mereka pun akan berduel dengan pedang sampai mati. Dan yang terjadi lur, You'll need Hyde to make it, man. I've got your fire when I'm back, I promise you. seluruh bom waktu yang dipasang Rodney pun akhirnya meledak. Pabrik di kastil mulai hancur dan Jekyll bisa kabur dengan selamat bersama Nemo karena Dante telah tewas tertimbun. Setelah itu ketika Alan menodong James dengan pistolnya, James pun menantang dengan menunjukkan topengnya. Akan tetapi topeng itu memantulkan bayangan di belakang dan Alan bisa melihat Tom yang sedang ditodong oleh Tukiman. Gak pakai lama Tukiman pun langsung ditembak mati oleh Alan untuk menyelamatkan Tom. Saat itulah James segera menusuk Alan dan kabur keluar kastil bersama koper sampelnya.
Get him! Karena tidak mungkin mengejar dan Alan tidak bisa menembak jarak jauh karena kacamatanya pecah, Alan pun mengandalkan Tom untuk menembak James dengan tepat sasaran sebelum dia benar-benar kabur. Di tengah kondisi tubuhnya yang semakin melemah karena luka tusukan tadi, Alan pun mengingatkan agar Tom harus tetap tenang dan jangan tergesa-gesa untuk membidik James. Sampai akhirnya Yoda. Too far. Take your time. You're ready. misi mereka pun berhasil. James dan antek-anteknya sudah koit, sedangkan koper sampel tenggelam ke lautan beku. Namun naasnya dari semua anggota regu luar biasa. Hanya Alan Quatermain saja yang tidak berhasil kembali dengan selamat. Jasadnya pun dikuburkan di Kenya yang dihadiri oleh timnya juga warga sekitar. Melihat betapa solidnya kerja sama mereka, sebagai kapten kapal, Nemo pun mempersilahkan Tom, Rodney, Mina, dan Jekyll untuk ikut berpetualang menyusuri lautan di kapal Nautilus. Mereka semua pun setuju, dan sebelum berangkat, Tom menaruh senapan rifle di atas kuburan Alan. Akan tetapi setelah mereka semua pergi lur, seorang dukun pun melakukan ritual dan kuburan Alan terlihat bergetar. Hidden away from the world, it new has come to join me. Fine. Thanks. Buyar, apakah Alan bisa hidup kembali? Kemungkinan iya lur, entah karena kemampuan ajaib si dukun atau Alan memang sengaja memalsukan kematiannya agar dia bisa pensiun dan hidup dengan tenang. Sayangnya film ini tidak ada sequelnya ya, padahal seru banget ya kan lur. Seandainya bisa punya kemampuan ngilang kayak Rodney. Kira-kira kalian mau ngapain lur kalau punya kemampuan kayak begitu? Assalamualaikum.